Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayat. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara pembelajaran di kelas, yaitu dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Bu Sulastri. Saya di sini kelas 03 PPKE 001. Saya akan mensimulasikan metode pembelajaran itu sebagai berikut yang nanti akan disajikan di dalam materi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali ketemu lagi bersama Bapak Hidayat. Sebelum mulai pelajaran, coba sampah yang di meja, yang di bawah meja mohon dibersihkan dahulu, serta rambut bajunya dirapikan dahulu. Ya kakak, Bapak kasih waktu dari sekarang. Ya, sudah dilaksanakan ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kali ini kita akan belajar pelajaran PPKN yaitu di kelas 8. Materinya akan Bapak sampaikan dalam bentuk PowerPoint yang akan disampaikan sebagai berikut. Selanjutnya Bapak akan menjadikan materi dalam PowerPoint ya. Mohon diperhatikan dengan supaya kalian mengerti. Topik materi kita kali ini kita akan membahas tiga topik materi ya. Yang pertama ancaman terhadap integrasi nasional, yang kedua ancaman di bidang ini budaya sosial dan masyarakat, yang ketiga peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dan dalam membangun integrasi nasional. Kita lanjut ke materi pertama yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional, ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri, yaitu itu bisa datang dari luar negeri kita maupun dari dalam negeri kita sendiri. Ancaman itu bisa dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini saya uraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik berupa ancaman militer dan ancaman non militer. Yang pertama ancaman militer. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dari dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, membahayakan kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran, wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionisme, aksi teror senjata, dan ancaman keamanan laut di udara. Contohnya kalau ancaman militer yang ada di Indonesia, contohnya ada di Papua. Mereka ingin bisa dari Indonesia, itu salah satu contohnya. Yang dari luar wilayah, contohnya ini Malaysia ingin mengambil sebagian wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ancaman di luar militer. Ancaman non militer. Ancaman non militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer, yaitu nggak pakai senjata ya. Dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Ini juga termasuk yang membahayakan kedaulatan negara, keberadaan bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi keselamatan warga Indonesia juga berpengaruh nih kalau ada ancaman militer. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ancaman non militer itu bisa dipengaruhi oleh globalisasi. Secara kita tahu kan sekarang tuh kita udah pakai HP, kita mengakses apa aja itu juga bisa di HP. Tapi globalisasi itu tidak hanya memiliki dampak negatif, dampak positifnya bisa dapat mengakses informasi secara cepat. Dari mana aja itu kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Materi selanjutnya adalah ancaman di bidang hukum sosial budaya
menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya, jadi tidak besar skalanya, cuma kecil. Akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, sekarang tuh warga Indonesia cenderungnya tuh bukan paham komunis lagi, tapi liberalisme itu dia tuh individu, dia tuh merasa sendiri-sendiri. Nah, itu sebenarnya. Yang selanjutnya, globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran manusia, masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Ya, globalisasi juga tuh. Tadi kan udah militer nih globalisasi. Jadi globalisasi tersebut juga berpengaruh nih sama ideologi Indonesia, bangsa Indonesia bisa terpengaruhi karena globalisasi tersebut. Jadi itu dampak negatif. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Justru yang tidak terjadi warga Indonesia itu, warga Indonesia kebanyakan yang bilang yang negatifnya doang, yang positifnya sama dia nggak diambil. Misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan. Contohnya nih, sekarang kan kita banyak di acara-acara TV, nggak ada yang sekiranya tentang pendidikan, tapi tentang pamer harta, apa dan sebagainya. Pergaulan bebas yang cenderung mengaruh pada dilakukannya pola seks dan bebas dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kita mesti proaktif nyari dampak negatif globalisasi. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita kan sebagai calon penerus bangsa harus bisa membedakan apa itu dampak yang negatif, apa yang dampak yang positif, supaya kita bisa menyaring dan tidak mudah terprovokasi. Selanjutnya, 2 ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali dilakukan oleh pihak lain untuk menekan negara lain ke depan. Untuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman di bidang politik itu tadi dijelaskan bersumber dari luar negeri, yaitu untuk kepentingan Indonesia. Intimidasi, provokasi. Contohnya nih kayak di Papua kan diprovokasi tuh. Kalau mereka nggak ada yang memprovokasi, mereka akan berontak ke Indonesia. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan antaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibantu oleh barang-barang dari luar negeri seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang yang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang akan pindah asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang ada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintahan atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ini sudah banyak terjadi ya, sudah banyak ditemukan juga di kita. Kita itu lebih cenderung membeli barang-barang lokal luar daripada barang-barang lokal. Justru seharusnya kita itu harus membeli barang-barang lokal untuk kemajuan perekonomian dari negara kita sendiri. Ini salah satu dampak globalisasi juga ya, yaitu dampak negatif. Yang kedua nih, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh negara asing. Sekarang banyak negara-negara luar yang menanamkan modal di Indonesia untuk kepentingannya masing-masing, dan nanti ujung-ujungnya mereka tuh akan minta feedback ke negara kita. Baik itu feedback apa-apa, tentunya yang terakhir adalah ujung-ujungnya ini tidak menguntungkan dari
Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan nasionalisme dan patriotisme. Nih, kan di kita nih sekarang ini masih banyak pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, dari situ akan memperoleh ancaman di bidang sosial dan budaya, contohnya kebodohan, keterbelakangan, karena mereka tidak bisa membiayai sekolah-sekolah mereka. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran masyarakat akan timbul dalam bentuk sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri sendiri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas, rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungan. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional adalah sebagai berikut. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada, misalnya pada suku bangsa, budaya, dan istiadat. Nih, kita poin 1 itu harus kita ceritakan dari dulu. Ini yang utamanya. Tidak membeda-bedakan keberagaman. Soalnya kan negara kita itu negara demokrasi ya, dan negara kita tuh mempunyai Pancasila, sila pertama, kedua, dan itu mencakup tentang bagaimana kita tuh, walaupun kita banyak terdiri dari berbagai pulau, suku, bangsa, agama, negara, tapi kita tuh harus dituntut untuk tetap satu, yaitu satu Indonesia. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Nih, contohnya kita kan kalau kita agamanya Islam dan rata-rata kita tuh harus menjalankan sholat, puasa dan sebagainya. Maka kita tuh itu kan wajib hukumnya, maka kita tuh harus menjalankannya. Dan maupun dari agama lain, misalnya kan mereka juga punya ibadahnya masing-masing. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Dikala kita ini misalnya kalau orang Muslim kan hari raya Idul Fitri itu ada ya. Kita tuh harus memberi kesempatan nih orang Kristen harus memperbolehkan dia tuh misalnya hari ini Idul Fitri harus diperbolehkan dia beragama, gak boleh dilarang, gak boleh ditutup lah masjidnya segala macam. Dan sebaliknya, apabila orang Kristen akan merayakan agamanya, maka orang Islam juga harus menerimanya dan tidak boleh mengganggu dan menyampuri urusan mereka. 4. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Ini dari diri sendiri yang membangun kesadaran. Kita itu harus sadar akan pentingnya integrasi nasional agar negara kita itu menjadi negara yang bagus dan tidak mudah terpecah belah. 5. Melakukan gotong royong dalam rangka peringatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara. Poin 5 sekarang sudah jarang dilakukan oleh warga negara Indonesia, terutama di wilayah komplek. Mereka cenderung bersifat individual ya. Maka dari itu kita nih sebagai calon penerus bangsa yang nantinya akan terjun kepada dunia permasyarakatan, kita dituntut nih dari sekarang bagaimana cara kita itu agar menyadarkan masyarakat apa itu pentingnya gotong royong. Gotong royong itu padahal nggak perlu ini ya, nggak perlu lama. Yang penting itu kerjasamanya, bersama-sama, yang penting bersamanya. Itu materi yang Bapak sampaikan ya. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada yang kurang paham, mohon ditanyakan atau bisa bertanya. Dan tadi demikian materi yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya apabila ada yang kalian tanyakan ya, Bapak akan memberikan soal kepada kalian untuk mengasah materi yang tadi Bapak ajarkan. Soal tersebut ada di LKS atau paket yang kalian miliki. Dari situ kalian kerjakan esai yang ada di bab 8 tersebut. Setelah itu Bapak akan menilai hasil kerja kalian. Waktu akan Bapak berikan 10 menit ya, mulai dari sekarang. Ya, waktu 10 menit sudah selesai ya. Silakan jawabannya dikumpulkan oleh ketua kelas di meja Bapak. Terima kasih untuk
tetap semangat dan jaga terus kelompok kalian. Kalian tuh di dalam kelas ini satu kelompok, satu ini ya. Jadi kalian tuh gak ada yang membeda-bedakan, kalian tuh harus bersama-sama. Terima kasih banyak telah semangat dan antusias dalam pelajaran Bapak harga itu. Dan selanjutnya apabila ada teman yang tidak masuk, mohon diingatkan agar masuk kelas ya. Dan apabila ada temannya yang belum mengerti, kalian bisa mengajarkannya atau bisa bertanyakan kepada Bapak. Berhubung waktu sudah selesai, silakan rapikan buku kalian. Nah, dirapikan ya, sudah. Dan rapikan meja serta buku kalian dan duduk yang rapi. Sudah duduk yang rapi, sebelum pulang marilah kita berdoa, minta kabar dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan keluar kelas dengan rapi. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum.